Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Rafil Arizona, STMN. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang aliran eksternal atau disebut dengan external flow. Nah, kita akan membahas materi ini per babnya nanti. Itu pertama akan saya bahas yaitu bagaimana gaya lift atau gaya angkat. Terus selanjutnya bagaimana drag force, gaya dorong. Nah, pada pembahasan ini saya akan jelaskan bagaimana tentang aliran yang mengelilingi benda yang terbenam. Nah, dalam bab ini kita akan membahas benda yang terbenam dalam aliran. Contohnya termasuk aliran udara di sekitar pesawat terbang, mobil dan serpihan salju yang jatuh, atau aliran air di sekitar kapal selam dan ikan. Dalam situasi ini, objek sepenuhnya dikelilingi oleh fluida dan aliran ini disebut dengan aliran eksternal atau external flow. Berikut video akan saya jelaskan simulasinya berdasarkan video berikut ini, yaitu bagaimana proses pesawat terbang itu bisa terbang. Dulu ada masanya manusia cuma bisa bermimpi untuk bisa terbang. Untungnya para penemu pendahulu kita tidak pernah menyerah sampai akhirnya kita bisa terbang beneran. Terima kasih pada kemajuan ilmu pengetahuan, sekarang kita bahkan bisa terbang keliling dunia menggunakan pesawat terbang. Saking banyak orang yang mau terbang setiap harinya, tidak heran banyak maskapai sampai nekat menjual tiket melebihi kapasitas kursi penumpang alias overbook, seperti yang sempat viral di Amerika Serikat belum lama ini. Yang jelas, teknologi pesawat sudah sangat maju. Wright bersaudara sendiri mungkin bakal terheran-heran memikirkan bagaimana caranya kendaraan metal segede gaban ini bisa terbang. Dibandingkan dengan gelembung, baling-baling bambu, atau benda terbang lainnya, pesawat terbang berbodi metal termasuk objek yang amat sangat berat. Sebab pesawat terbang jumbo komersial bisa mencapai berat sekitar 150 ton. Itu pun belum ditambah berat total penumpangnya, bergalon-galon bahan bakarnya, termasuk detail bengek lainnya. Memangnya ada rahasia apa di balik bisa terbangnya sebuah pesawat? Percaya atau tidak, sebetulnya sebuah pesawat bisa terbang karena berhasil memanipulasi the force alias gaya. Pendeknya, pesawat yang segede gaban ini bisa terbang karena berhasil mengakali the force ini. Karena asal kalian tahu, alam semesta ini dipenuhi dengan kekuatan dahsyat kasat mata yang mempengaruhi kita semua, termasuk yang bikin kita selalu jatuh ke bawah atau yang menampar wajah saat duduk kita. Pada pesawat terbang sendiri, force ini bekerja dalam beberapa bentuk. Normalnya, pesawat yang terparkir di bandara akan dipengaruhi oleh gaya sembarang arah dari molekul-molekul udara dan gaya tarik bumi agar tetap mendarat. Supaya bisa terangkat, pesawat harus memiliki gaya angkat yang lebih besar. Hal ini diakali dengan bentuk sayap pesawat yang agak melengkung. Desain ini memungkinkan bagian bawah pesawat terkena gaya yang lebih besar daripada bagian atasnya. Pertama, saat pesawat bergerak maju, molekul udara akan lebih dahsyat menggempur bagian bawah sayap, sehingga muncullah gaya dorong ke atas. Asal aliran udara sedang tidak kacau, molekul udara di atas sayap juga akan bergerak lebih cepat dari yang di bawah, dan ujung-ujungnya akan menambah tekanan ke atas. Selain gaya ke atas dan ke bawah, pesawat terbang juga dipengaruhi oleh gaya gesek yang alaminya akan menahan laju pesawat. Supaya bisa maju ke depan, pesawat terbang harus punya gaya dorong yang besar. Disinilah mesin pesawat jadi andalan. Menggunakan baling-baling, jet, atau roket, mesin pesawat berfungsi untuk menyedot udara dan mendorongnya ke belakang. Sekali sedot, tipikal mesin 777 bisa menyedot sekitar hampir 57 juta liter udara. Jumlah udara sebanyak ini bahkan bisa kita pakai buat napas selama 4 hari. Jadi ya, tidak heran pesawat bisa terbang segitu cepatnya tanpa capek sama sekali. Jadi, pada prinsipnya, pesawat bisa melayang di udara karena berhasil menyeimbangkan semua gaya yang memengaruhinya. Dengan memanipulasi the force, pesawat bisa mengontrol laju, ketinggian, dan juga gerakan. Oke, memang itu semua terdengar ribet. Tapi ini semua bisa tercapai berkat nenek moyang kita yang terus ingin belajar dan bermimpi. Tentunya setelah bertahun-tahun penelitian, ribuan kali gagal, dan usaha yang pantang menyerah.
Tanpa itu semua, sejarah penerbangan manusia mengecu bakal mentok pada eksperimen sayap Daedalus atau jurus meringankan tubuh. Dan tentunya, tanpa pesawat, kita harus naik kapal atau berenang tiap kali kita mau keluar pulau. Sangat menyusahkan. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik, nah itu tadi simulasi yang sudah saya jelaskan bagaimana pesawat itu bisa terbang. Ternyata bahwasanya berperan penting di sini adalah gaya terangkat dan gaya dorongnya, yaitu lift dan dragnya. Nah, untuk komponen dari lift dan drag itu di mana external flow di sini sangat memperhatikan external flow itu sendiri. Nah, external flow itu bagaimana? Benda yang terbenam dalam fluida bergerak menimbulkan gaya yang dihasilkan akibat interaksi antara benda dan fluida yang mengelilinginya. Contohnya pada aerodinamika. Nah, bagaimana pesawat itu bisa terbang? Karena adanya gaya dorong dan gaya angkatnya. Selanjutnya adalah kategori umum yang ditunjukkan pada gaya external flow, yaitu pertama ada gaya yang akibat 2 dimensi, asimetrik, dan 3 dimensi. Nah, struktur dari 3 komponen aliran eksternal ini dapat dijelaskan dan dianalisis tergantung pada sifat benda dalam aliran. Tadi saya jelaskan yaitu bagaimana gaya angkat atau lift force, yaitu apabila gaya resultan atau resultan gaya-gayanya itu harus tegak lurus terhadap arah kecepatan. Nah, di sini contohnya pada pesawat terbang. Nah, gaya resultan itu akan terjadi apabila gaya resultannya itu tegak lurus terhadap arah kecepatan dari pesawat terbang itu sendiri. Maka itu disebut dengan gaya angkat atau lift drag. Nah, koefisien lift di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk menghitung koefisien lift itu sendiri, yaitu CL, yaitu lambda dibagi setengah rho U kuadrat dikali A. U kuadrat di sini adalah kecepatan dari udara itu sendiri. Nah, A itu adalah luas penampang dari suatu benda yang akan kita hitung. Selanjutnya, untuk menghitung gaya dorongnya bagaimana? Nah, gaya dorong di sini atau drag force di mana jumlah dari gaya-gaya dalam arah yang sama dengan kecepatannya, maka itu disebut dengan gaya dorong. Nah, tadi kita lihat yaitu bagaimana gaya dorong itu terjadi pada suatu pesawat terbang. Nah, untuk menghitung gaya dorong itu sendiri, itu kita harus terlebih dahulu bagaimana sih koefisien dari gaya dorong itu sendiri. Rumusnya hampir sama dengan gaya angkat tadi, itu CD sama dengan lambda dibagi setengah rho dikali U kuadrat dikali A. Nah, rho di sini adalah koefisien atau disebut dengan massa jenis dari udara itu sendiri. Nah, U adalah kecepatan udara itu sendiri, A adalah luas penampang dari suatu benda. Baik, di sini akan saya jelaskan dari gambar berikut, itu berdasarkan gambar di atas. Di sini kenapa terjadinya gaya dorong dan gaya angkat tadi, itu dimana hasil dari tegangan geser dan distribusi tekanan dapat diperoleh dengan mengintegrasikan efek dari kedua jumlah pada permukaan benda. Nah, selain dari gaya lift dan gaya angkat itu sendiri dan gaya dorong, nah ada komponen penting yang harus kita lihat di sini, yaitu boundary layer. Boundary layer di sini adalah lapis batas. Nah, secara garis besar ada 3 lapisan batas yang akan kita bahas pada kali ini. Yaitu pertama, struktur dari lapisan batas dan ketebalan pada plat datar. Yang kedua,
transisi dari laminar ke turbulen. Yang ketiga, lapis batas aliran turbulen. Nah, komponen dari aliran dari suatu fluida itu ada 3. Pertama ada aliran laminar, aliran transisi, dan aliran turbulen. Kita sama-sama tahu untuk menentukan aliran itu, jenis dari aliran itu bisa kita lihat dari bilangan Reynolds number-nya. Sedikit saya mengulang kembali, yaitu bagaimana kita menentukan aliran laminar, transisi, dan turbulen. Itu aliran laminar itu range dari bilangan Reynolds number-nya adalah kecil dari 2300. Nah, sedangkan aliran transisi itu nilai range dari bilangan Reynolds number-nya adalah 2300 sampai 4000. Nah, sedangkan untuk bagaimana nilai dari bilangan Reynolds number aliran turbulen itu lebih besar dari 4000. Nah, pertama kita akan bahas dari boundary layer ini. Nah, topik ini sangat bagus untuk kita pahami, yaitu pertama, bagaimana struktur lapisan batas dan ketebalan pada plat datar. Nah, pada bagian ini kami memberi situasi sederhana di mana lapisan batas berada pada plat datar. Di sini bisa kita lihat lapisan batas pada plat datar dengan panjang yang tak hingga, panjangnya terjadi yaitu tak hingga di sini. Nah, sepanjang fluida kental. Nah, fluida di sini. Nah, ini ada partikel dari fluida dan tidak dapat dimampatkan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, bagaimana kecepatannya? Nah, kecepatan yang berada pada permukaan dari dinding lapisan batas ini itu kecepatannya adalah 0. Bagaimana nilai kecepatan maksimumnya? Kecepatan maksimum berada pada sini. Nah, di sini sudah terjadi kecepatan maksimum. Nah, di sini sudah dibagi yaitu aliran laminar, transisi, dan turbulen. Nah, di sini ada terjadi lapisan batas akibat laminar atau disebut laminar boundary layer. Nah, di sini terjadi turbulen boundary layer. Nah, ini pada gambar ini sangat jelas bagaimana struktur lapisan batas dan ketebalan pada plat datar. Nah, pada gambar tadi itu partikel persegi panjang kecil mempertahankan bentuk aslinya saat mengalir dalam aliran yang sama di luar lapis batas. Setelah memasuki lapisan batas, partikel memulai untuk mendistorsi karena gradien kecepatan tadi. Nah, di dalam lapisan batas, bagian atas partikel memiliki kecepatan yang lebih besar daripada bagian bawahnya. Nah, tujuan kenapa kita mempelajari lapisan batas ini? Tujuan dari lapisan batas pada plat adalah untuk memungkinkan fluida mengubah kecepatannya dari nilai 0 tadi, ya, nilai upstream tadi ke 0 di atas plat datar. Tebal lapisan batas dapat dilihat pada gambar di atas. Nah, ini tebal dari lapisan batas tersebut. Yang kedua, transisi dari laminar ke turbulent flow atau aliran turbulen. Nah, sedikit saya menjelaskan. Di sini klasifikasi dari aliran itu, kalau dia aliran laminar, itu alirannya itu bergerak secara linear atau terus-menerus. Sedangkan transisi ke turbulen, dia sudah mulai ada perubahan dari laminar ke turbulen. Sedangkan aliran turbulen itu adalah bagaimana pergerakan dari fluidanya itu secara acak atau tidak beraturan. Nah, transisi sebenarnya dari aliran laminar ke aliran lapis batas turbulen dapat terjadi di atas wilayah plat, bukan di lokasi tunggal tertentu. Ini terjadi namun sebagian karena pengaruh dari transisi. Nah, proses kompleks dari aliran laminar ke turbulen melibatkan ketidakstabilan dari medan aliran. Berikut contoh yang saya jelaskan tadi, bagaimana dari laminar
transisi sampai ke turbulen. Nah, ini contoh dari aliran laminar. Aliran laminar di sini pergerakan fluidanya itu secara linear atau beraturan. Sedangkan transisi, nah dia sudah mulai ada gelombang-gelombang atau perubahan dari pergerakannya tersebut dari laminar ke turbulen. Sedangkan turbulen itu sudah tidak beraturan aliran dari fluida itu sendiri. Nah, transisi dari aliran laminar ke turbulen juga melibatkan perubahan bentuk yang nyata dari profil kecepatan lapis batas. Nah, profil kecepatan lapis batas ini itu terjadi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya profil kecepatan turbulen itu lebih datar, memiliki gradien kecepatan yang lebih besar. Jadi gradien kecepatannya lebih besar. Nah, ini turbulen. Nah, itu gradien kecepatannya lebih besar dibandingkan lapis batasnya. Nah, yang menghasilkan ketebalan lapis batasnya yang lebih besar daripada profil dari laminar. Yang ketiga, yaitu pembahasan ketiga, yaitu lapisan batas aliran turbulen. Nah, struktur aliran lapis batas turbulen sangat kompleks, acak dan tidak teratur. Itu bentuk dari strukturnya. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan letak dari lapisan batas turbulen. Nah, kita bisa dilihat dari video tadi, yaitu bahwasanya ini adalah kecepatan uniform dari fluida itu sendiri. Ini pergerakan dari fluida. Nah, ini airfoil ya. Nah, di sini telah terjadi bagaimana pergerakan ada tegangan geser yang terjadi dari airfoil itu sendiri. Nah, di sini ada terjadi streamline ya. Selanjutnya ada proses stagnation point ya. Nah, di sini terjadi lapisan garis yang putus-putus di sini adalah laminar boundary layer. Nah, lapis batas di sini. Selanjutnya, di mana letak posisi turbulent boundary layer? Nah, letak posisi turbulent boundary layer itu berada di sini. Kita sama-sama tahu bahwasanya pada saat fluida mengalir, itu aliran yang terjadi adalah aliran laminar. Sedangkan transisinya di sini posisinya. Transisi dari laminar ke turbulen. Nah, di sini fluidanya sangat tenang, beraturan di sini. Nah, bagaimana proses terjadinya turbulen? Maka kecepatan itu akan terjadi akibat adanya gaya lift dan drag tadi, maka lapis batasnya berubah menjadi turbulen. Baik, itulah tadi pembahasan tentang aliran lapis batas dan gaya lift dan drag ya. Nah, maka dari itu semoga video ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa semuanya dan memberikan pengetahuan yang lebih dalam lagi bagaimana struktur dari pesawat itu bisa kita modifikasi dalam proses mekanika fluida. Nah, ilmu dari mekanika fluida ini tidak sedikit saja, bukan hanya kita melihat dari pergerakan fluida itu sendiri, tapi bisa kita simulasikan dari gaya-gaya yang terjadi pada fluida itu sendiri. Contohnya pada pesawat tadi. Nah, kenapa pesawat tadi itu bisa terbang? Karena adanya gaya lift dan drag tadi. Makanya sehingga membuat pesawat yang sedemikian berat tadi itu bisa membuat dia menjadi ringan. Mungkin itu saja dari pembahasan pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.